Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahkota Anthurium di Cantigi Channel. Oke, untuk hari ini kita mau membagi tips bagaimana cara pemilihan barang kontes. Jadi teman-teman yang belum pernah mengikuti kontes ataupun yang sudah, mungkin yang sudah tahu. Jadi untuk kali ini saya mau berbagi tips tentang pemilihan bahan kontes. Untuk yang pertama, ya kan, untuk yang pertama memang kita harus benar-benar memilih bahan yang mau kita ikutkan kontes. Kriteria kontes itu biasanya daun harus roset, pertumbuhan stabil, dan warna daun juga stabil. Tidak lupa juga untuk kesehatan tanaman tersebut. Bila mana itu ada kutu, maka kita harus membersihkan kutu-kutu tersebut, atau jamur atau penyakit lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang mau mempersiapkan barang kontes, maka kita perlu memperhatikan barang yang mau kita ikutkan. Contohnya pemilihan barang terlebih dahulu. Jadi untuk masalah jenis dan lain sebagainya itu biasanya tidak dipermasalahkan untuk jenisnya. Jadi teman-teman dalam pemilihan barang kontes kita harus melihat bagaimana daunnya dulu. Nah, ini contohnya. Ini contohnya untuk barang yang layak ikut kontes. Pertama dari pertumbuhan daun, antara daun pertama dan kedua, daun ketiga dan keempat, itu pertumbuhannya stabil, teman-teman. Jadi tidak semua barang roset itu bisa ikut kontes. Karena apa? Yaitu ada kriteria masing-masing. Contohnya bila mana daunnya mengecil, maka ya bisa dibawa ke kontes, tapi belum tentu bisa menang. Tapi untuk kriteria-kriteria lainnya, misalnya kayak ini, kayak contoh pemilihan nih, Red Sumatera. Red Sumatera itu ini daunnya roset, ya kan? Untuk pertumbuhannya sangat stabil, dari daun kecil, ya kan, sampai daun besar itu pertumbuhannya itu ada. Tapi ya ini ada sedikit apa namanya ya, sedikit kan ini tidak bisa diikutkan kontes tuh karena ini daunnya mengecil, teman-teman. Lebarnya itu mengecil. Ini daunnya besar, ya kan. Untuk panjangnya, untuk pertumbuhan panjangnya itu sudah ada nih. Pertumbuhan panjangnya sudah sangat bagus, tapi ini karena daunnya mengecil, nah itu tidak termasuk kriteria kontes. Tapi kalau untuk cuma dibawa di meja kontes itu masih layak ya, teman-teman ya. Ini masih roset, tampilan cakep, warnanya juga stabil. Untuk kesehatan daun, kesehatan tanaman itu sudah sangat pastinya sehat. Ini. Tapi ini menurut saya ya untuk ya belum masuk sih kalau menurut saya ini. Terus ada lagi untuk jumlah daun. Jumlah daunnya ini sudah
layak 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. Nah kalau untuk di kontes, kalau untuk plat Sumatera ini ikut ke kelas tunggal dewasa. Karena apa? Karena jumlah daunnya itu lebih dari 9. Nah kalau lebih dari 9 maka tanaman itu nanti ikut di kelas tunggal dewasa. Ini. Terus untuk yang selanjutnya ini ya perbandingannya sama Huges ini. Huges ini masih di daun 9 plus. Untuk daun 9 plus itu ikut di kelas juvenil. Kelas juvenil itu tidak lebih dari 9. Contohnya tidak lebih dari 9 ya daun 8, daun 8 plus itu masih ikut ke kriteria juvenil. Nah, ini memang sudah masuk sekali. Jadi nanti habis ini kita bahas masalah untuk penataan di pot keramik. Ya kan kita perlu memasukkan ke pot keramik untuk menambah tampilan ya, bukan pakai pot plastik, jadi tampilnya biar bagus. Jadi teman-teman harus pilih-pilih dulu. Bila mana teman-teman itu mengikuti kontes, kita pilih bahan terlebih dahulu, jadi yang benar-benar layak dibawa dari kesehatan, terus dari pertumbuhan daun, kesehatan daun, itu kita harus perhatikan di situ. Jadi teman-teman yang besok mau mengikuti kontes itu memang harus benar-benar dipersiapkan. Baik itu tanaman, terus tampilan pot, itu memang harus benar-benar diperhatikan. Contohnya ini barang tidak terlalu mahal, ya kan? Itu cuma LOD teman-teman ya, LOD, tidak terlalu rare item banget, tapi ini bisa ikut kontes. Ini pertama, ini dari kestabilan daun ya, dari kestabilan daun, pertumbuhan daun itu sangat-sangat normal. Ini sangat-sangat normal. Warnanya daun juga lumayan stabil, tapi belum benar-benar stabil, tapi lumayan stabil. Untuk kesehatan tanaman pun itu sangat bagus teman-teman, tidak ada kutu, tidak ada jamur atau apapun. Ini sangat-sangat bagus, tinggal kita membersihkannya. Jadi kriteria pertama itu untuk untuk bahan kontes, kita harus memilih bahannya dulu ya kan. Untuk yang penting bahannya dulu, kita pastikan bahannya itu memang benar-benar bisa buat kontes. Tidak harus mahal juga, yang pasti dia kondisi sehat. Nah, dan untuk selanjutnya ini ada kriteria barang roset tapi masih belum ikut. Ini petita, ini buat ini cuma petita ini. Nah, ini petita ini ya kan, itu roset stabil ya kan, tapi sayang ini ada daun yang sebenarnya defect tuh juga enggak ya teman-teman ya, tapi agak mengecil ini teman-teman. Untuk daun yang ketiga ini teman-teman, ini antara daun 2 dan ketiga ini lebih besar ke daun kedua. Kalau untuk daun pertama kedua itu sudah kondisinya udah ada pertumbuhan, tapi untuk daun ketiganya ini mengecil teman-teman. Nanti bisa teman-teman bisa diukur dari pangkal ini daun sampai ujung daun, nanti bisa diukur. Jadi memang kita harus benar-benar memperhatikan ini sama lebar daunnya itu gimana kan, untuk kondisi biar stabil. Nah ini sayang ini, tapi untuk perawatan selanjutnya masih bisa diteruskan lagi untuk kita buat prospekan kontes. Terus selanjutnya kita ada kresna juga. Kresna itu ya kalau menurut saya juga ini roset ya kan. Ini roset tapi tidak bisa ikut kontes itu karena apa ya? Karena daunnya mengecil.
Ini yang mengecil ini teman-teman. Ini daun ini. Daun keempat sama kelima itu malah lebih kecil daun kelima. Jadi ini sudah tidak bisa diikutkan lagi. Bukan kriteria untuk barang kontes. Ini kalau misalnya diteruskan masih bisa, tapi harus menghilangkan daun 5. Daun 5 dihilangkan, nanti kita teruskan lagi untuk bahan-bahan selanjutnya, untuk kontes selanjutnya ini. Jadi kita memulai lagi dari daun kelima. Ini hilang daun 5. Jadi teman-teman yang pengen merawat tanaman biar terlihat sangat cantik, terus apa namanya kestabilan daun biar terjaga, ya kan. Nah itu gini teman-teman, itu ada tips tersendiri untuk masalah kita mau membuat barang roset itu. Pertama yang kita harus perhatikan itu media tanam. Media tanam itu memang harus benar-benar pas antara takaran nutrisi, nanti untuk campurannya kita memang harus sudah pas banget. Jadi bagaimana cara perawatannya itu, pertama kita harus mempersiapkan media dulu yang pastinya. Jadi media itu harus benar-benar cukup, tidak harus subur itu enggak. Kalau nanti terlalu subur maka daunnya itu akan terlalu ngebum, atasnya itu terlalu besar. Jadi keseimbangan antara daun sebelumnya sama daun berikutnya itu biasanya akan sedikit ngebum kalau terlalu subur. Jadi saya itu mencoba bagaimana cara mengaplikasikan media itu biar tumbuhnya itu normal. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mau membuat barang kontes atau mempersiapkan barang kontes, maka yang harus dipersiapkan itu media dulu, media untuk membuat barang kontes. Jadi teman-teman harus perhatikan itu untuk apa namanya, untuk bahan kontes. Terus ada lagi ya teman-teman ya, ini ada lagi Catherine. Nah, Catherine ini sebenarnya layak untuk kontes teman-teman, sangat layak. Karena apa? Ini untuk pertumbuhannya, untuk pertumbuhan daun pun ini sudah sangat stabil dari daun pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, itu memang benar-benar stabil. Tapi sayang gini teman-teman, ini ada sedikit apa namanya, ada sedikit defect di tangkai atau sedikit luka di tangkai ini teman-teman ya, bisa dilihat ini. Nah ini seperti hitam ya teman-teman, hitam seperti itu, terbakar ya. Nah itu sebenarnya kalau untuk tanaman itu layak untuk dengan, tapi ya ini nanti pengurangan nilai di apa namanya, di penilaian kontes itu pasti akan mengurangi penilaian. Kalau untuk kondisi lain-lain itu sudah bagus, dari warna, terus dari pertumbuhan daun, roset itu sudah ada kriteria. Tapi sayang ini ada ini cacatnya ini. Jadi untuk teman-teman memang kita merawat barang kontes itu tidak semudah yang dibayangkan, bukan cuma sekedar roset atau apapun, tapi juga bagaimana kita mempertahankan daun tersebut, daun, tanaman dan lain-lain memang harus benar-benar sempurna kalau menurut saya. Jadi kali ini saya akan membagikan tips bagaimana setelah kita memilih barang kontes terus kita naikkan di dalam pot kontes. Jadi kalau kita mau mengikutkan kontes, maka semua tampilan itu harus benar-benar dipersiapkan teman-teman. Dari tampilan pot, dari tampilan media, itu memang kita harus benar-benar mempersiapkan hal tersebut. Karena apa? Karena nanti itu akan menambah apa namanya, kecantikan tanaman tersebut atau tampilan tanaman tersebut. Untuk teman-teman yang mempersiapkan, oke lah. Maka kita mau berbagi tips bagaimana kita memilih barang kontes dan kita akan mempercantik tampilan tersebut. Nah ini teman-teman, nanti saya akan mempraktekkan dengan ini huges. Nah ini kita akan berbagi tips
bagaimana cara kita menaikkan di pot keramik. Nah, maka kita harus mencari pot keramik yang warnanya sedikit kontras dengan tanaman tersebut. Nah, ini saya memilih warna putih, teman-teman. Warna putih biar kelihatan bersih, ya kan. Ini karena tanamannya ini warnanya agak apa namanya, kurang cerah, ya maka kita pilih warna putih biar seimbang. Nah, ini kita pilih pot keramik warna putih. Nah, ini biasanya saya pot keramik itu biasanya saya casing saja, teman-teman. Cuma buat casing saja, nanti untuk tampilannya. Terus bagaimana caranya? Nah, ini kita ukur tanaman antara bibir pot kiri sama kanan itu panjangnya itu harus sama, teman-teman. Kita ukur saja. Bisa pakai mistar, bisa pakai alat bantu lainnya, ya kan. Yang penting bisa tahu apa namanya, kondisi tanaman itu benar-benar kita persiapkan di tengah-tengah. Nah, ini kalau ini masih kurang ke kanan, teman-teman. Nah, ini caranya gini. Kita ukur lagi. Nah, ini sudah. Oh, ini sudah. Jadi jangan lupa kita harus ini tegak lurus ya, teman-teman ya. Tanaman itu harus tegak lurus sama pot keramiknya, tegak lurus. Terus kita ukur kiri kanan. Nah, bila mana sudah kayak gini, ya kan, itu kita ukur bagaimana penanaman di dalam pot keramik. Untuk menanam, nah ini biasanya untuk pelepah daun pertama. Nah, ini pelepah daun pertama itu tertimbun, dan pelepah daun yang kedua itu cuma tertimbun tapi setengahnya, cuma sedikit saja, teman-teman. Itu biasanya untuk kriterianya kayak gitu. Itu menurut saya ini kayak gini. Jadi pelepah daun pertama itu tertimbun full, terus pelepah yang daun kedua itu tertimbun separuhnya. Nah, ini teman-teman ya, sudah ya, teman-teman ya. Sudah saya ukur ini. Nah, tinggal kita memberi topping. Nah, untuk topping kita gunakan pasir Malang. Ini sebenarnya seharusnya pasir putih yang kerikil-kerikil, karena apa? Biar kontras. Ini karena warna potnya itu saya kasih warna putih, jadi untuk toppingnya itu saya kasih yang kontras sama pot. Itu saya kasih pasir Malang. Nih. Jadi kita perhatikan, perhatikan ini, teman-teman ya. Jadi perhatikan tangkainya. Tangkai pelepah itu harus benar-benar tertimbun. Yang daun pertama, yang daun kedua itu harus setengahnya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan hal tersebut. Karena apa? Karena nanti itu akan bila mana kita keliru dalam menanam, itu biasanya mengurangi penilaian. Ya, bagaimana kita mempersiapkan, benar-benar mempersiapkan untuk barang kontes. Nah, udah terlihat beda ya, teman-teman ya. Terus untuk selanjutnya, bila mana kita sudah apa namanya, kita bersihkan pot. Nah, pot itu memang harus dalam kondisi bersih. Itu karena apa? Karena ya tampilan pot, kebersihan pot nanti juga akan dapat penilaian, teman-teman. Itu harus benar-benar bersih. Kita bersihkan sebersih mungkin untuk pot keramiknya. Kita bersihkan, tampilan memang harus benar-benar benar-benar harus
perhatikan. Nah, terus untuk selanjutnya kita harus ini pemijitan daun. Itu kita lihat karakteristik daun-daun itu biasanya masing-masing, antara daun langset, bulat, mangkok, itu beda-beda teman-teman. Jadi tidak sama dalam menata daun. Jadi untuk teman-teman yang pengen, nah itu caranya beda-beda. Jadi sebelumnya kita pijit, kita arahkan ya. Kita arahkan kalau bisa ya, ini harus tegak lurus nih teman-teman, tegak lurus. Yang ini harus lurus ini. Nah itu bagaimana caranya ya, kita pijit sedikit-sedikit. Nah ini contohnya teman ya, contohnya ini yang sudah saya pijit tapi belum saya topping ini. Jadi benar-benar tangkai itu memang benar-benar lurus, tangkai ini lurus, tangkai ini lurus. Itu memang harus benar-benar diperhatikan. Nah ini karena saya belum kasih apa namanya batu warna putih ya, ini jadi tampilan belum terlihat sempurna ini. Nah ini tinggal ngasih topping untuk tampilan, karena saya belum ada yang warna putih. Kalau kita pakai warna hitam itu warnanya nanti akan mati teman-teman. Karena apa? Karena potnya warna gelap. Kalau potnya warna gelap, nanti toppingnya itu harus warna yang terang. Kalau potnya warna terang, itu untuk toppingnya itu warna gelap. Itu diusahakan begitu ya teman-teman ya. Jadi itu untuk tips kali ini. Nah ini contohnya, ini yang saya kasih topping warna hitam itu akan mati teman-teman. Nah ini pot warna hitam, saya kasih topping warna hitam. Nah jadi untuk apa namanya, untuk aura tanamannya itu ya, nah itu aura tanamannya itu akan hilang. Karena apa ya? Karena itu tidak serasi antara pot tanaman sama topping. Maka dalam pemilihan topping itu juga sangat penting ya kan. Dalam pemilihan pot itu juga sangat penting. Jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti kontes. Terus nah ini saya akan membagikan, oh kok tanamannya bisa roset-roset tuh, mungkin ada pertanyaan bagi teman-teman tuh. Nah ini rahasia dari tanaman roset ini ya kan, kita menggunakan pupuk super yang seimbang. Jadi kita mempunyai produk sendiri di Mahkota Antelo, mempunyai produk sendiri, yaitu apa namanya, media tanam super ya kan. Ini contohnya kemasannya, ini media tanam super. Ini bisa diaplikasikan di apa namanya, diaplikasikan di bahan-bahan atau bahan prospekan untuk kontes. Jadi untuk yang dari daun kecil atau daun dan apa. Nah ini rahasia saya, ini pakai media tanam super. Jadi rata-rata hampir sebagian besar tanaman saya itu tetap dalam kondisi roset, pertumbuhan stabil, kesuburan juga terjaga, kesehatan juga terjaga. Jadi untuk teman-teman yang mau order biar tanamannya itu tetap roset, tetap stabil, bisa order di tempat kami. Bisa kontak admin di nomor WhatsApp 083 823 777 186. Itu untuk, nah itu rahasia saya untuk menjaga pertumbuhan tanaman biar tetap roset teman-teman. Nah ini banyak nih. Nah ini tetap saya juga menggunakan pupuk super. Ini saya aplikasikan di Stella. Stella saya ini saya rawat dari daun 2 ya kan. Dari daun 2 ini teman-teman ya, tetap stabil kondisinya. Kondisi daunnya tetap roset. Ini untuk Stella saya. Ini untuk kocin. Wah, ini kocin murah ya teman-teman ya. Wah, ini kocin murah itu dari daun awal, dari daun pertama, kedua, ketiga, keempat, ini sampai 14 daun. Itu masih kondisi stabil ya teman-teman ya. Loh, nih pertumbuhannya juga sangat stabil. Nah ini
Ini tapi juga belum beranak. Karena apa ya? Karena kita untuk media super kita aplikasikan ke pertumbuhan stabil, tetap menjaga kesuburan tanaman. Tapi bila mana teman-teman mau menginginkan cepat beranak, ya kan? Nah, tinggal itu dikasih tempat agak panas saja. Tetap masih menggunakan media super. Jadi nanti bagi teman-teman yang menggunakan media super tetap pengen anakan banyak, itu biasanya itu agak disiksa sedikit ya teman-teman. Kita kita taruh di tempat yang agak panas tapi masih ternaungi paranet yang sekitar 60%. Jadi panasnya itu memang harus panas untuk untuk mempercepat pertumbuhan anak. Atau kita bisa menggunakan pupuk-pupuk perangsang akar atau perangsang anak lainnya yang terdapat di toko online atau di toko-toko terdekat. Oke, gitu aja untuk review tips pemilihan barang kontes untuk hari ini. Tetap jaga kondisi tanaman Anda, jangan lupa selalu bertani untuk menyumbang oksigen untuk setiap harinya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Catigi Channel. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.